Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fahmi di channel Diabetes Logic. Kali kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa mencapai target kita dengan cara mencatat kegiatan kita, atau dengan kata lain membuat jurnal. Oke, untuk yang ikut 30 days challenge nanti bakalan dapat print out seperti ini. Itu adalah print out tentang diabetes journal. Diabetes journal seperti ini. Nah, sini ada kegiatan kunci dan kegiatan perangkat. Nah, apa sih kegiatan kunci dan kegiatan perangkat itu? Oke, jadi kegiatan kunci itu adalah uh, kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang sehingga akan mendekatkan kita kepada tujuan kita. Nah, misalnya kalau misalnya pada pasien orang diabetes, maka misalnya kegiatan makan pagi akan membuat saya tidak jajan misalnya di kantor, itu karena jajan di kantor biasanya terlalu manis atau misalnya terlalu banyak gulanya gitu kan. Jadinya untuk menghindari itu saya sarapan pagi atau misalnya saya bawa makanan dari rumah yang lebih sehat itu. Nah, yang kedua ada kegiatan perangkap. Kegiatan perangkap ini adalah kegiatan yang kegiatan yang salah yang sering kita lakukan berulang-ulang. Nah, misalnya pada pasien diabetes apa ya sih yang sering kegiatan perangkat itu, misalnya setelah olahraga karena capek dan lapar jadinya makannya kelewat banyak, terus tiba-tiba bilangnya bisa lebih tinggi gitu. Atau misalnya makan malam lewat jam 8, terus jadinya besok pagi gula darahnya tinggi, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang pada sebagian orang bisa berlaku, sebagian tidak gitu. Jadi kenapa harus dibuat diabetes journal ini, agar teman-teman bisa mengetahui kegiatan mana yang bikin teman-teman itu gula darahnya menjadi lebih baik dan kegiatan mana yang bikin gula darahnya makin buruk gitu. Yang baik makin harus lebih sering kita lakukan, dan yang buruk jelas harus lebih sedikit kita lakukan gitu ya. Nah, berarti kan ini kayak catatan pada umumnya ya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ya kelihatannya. Tapi yang harus ditekankan pada jurnal kali ini adalah ada beberapa kriteria yang harus kita buat agar catatan ini berguna untuk kita, hingga asal kita tulis aja, tapi benar-benar berguna untuk kita ke depannya. Karena ini membentuk kita bisa tahu apa sih yang bikin gula darah kita selama ini nggak normal gitu. Ya. Kriterianya itu ada 3. Yang pertama spesifik dan actionable. Jadi dan spesifik dan dapat dikerjakan. Gitu. Misalnya kalau teman-teman tulis makan sehat itu kurang tepat, karena kalau misalnya makan sehat aja itu enggak spesifik. Makan sehat itu seperti apa? Gitu. Dan actionable ya gimana makan sehat itu nggak jelas gitu kan. Jadi misalnya saya makan pagi dengan setumpuk nasi putih misalnya segini itu, dan setengah piring saya diisi dengan sayur misalnya seperti itu. Jadi jelas apa yang makan sehat yang menurut Anda itu sehat seperti apa gitu, dan dapat dikerjakan ya, dapat dikerjakan kan. Misalnya gitu, sayur setengah piring saya bisa lah gitu makan sayur setengah piring. Oke. Yang kedua kriterianya adalah realistis dan sustainable. Realistis itu bisa kita masuk akal lah gitu. Misalnya tidak makan, kalau tidak makan kan nggak mungkin, nggak sustainable untuk kita. Atau makan, kalau teman-teman yang suka hitung kalori, pinter hitung kalori, sebenarnya manusia itu
paling sedikit bisa 1.500, tapi misalnya mau diet yang terlalu ketat bisa sampai 800 gitu, itu nggak disarankan. Saya ingin diet 800 kalori gitu, itu kayak makannya dikit banget. Nah itu nggak sustainable karena nanti bikin kita stres, bikin kita telanjang kemenjang, bikin stres, bikin banyak malah nimbul penyakit baru lagi gitu. Oke. Yang ketiga adalah bisa kita kontrol dan dapat diubah. Oke, misalnya gitu, eh, kegiatan perangkap yang teman-teman tulis misalnya, saya nggak bisa olahraga karena cuaca buruk. Nah cuaca buruk itu nggak bisa kita ubah dan nggak bisa kita kontrol. Gitu. Gimana caranya pada saat cuaca buruk kita bisa olahraga? Jadi cara tulisnya adalah walaupun saya ber, walaupun cuacanya lagi tidak baik gitu, saya akan tetap olahraga di rumah. Misalnya lihat YouTube, cara senam sehat seperti apa, senam kardio misalnya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya buat kesimpulan lagi terakhir. Untuk di diabetes jurnal, kita harus menemukan kegiatan kunci dan kegiatan perangkap. Semakin banyak semakin bagus, gitu ya. Uh, Usahakan kegiatan kuncinya lebih banyak daripada kegiatan perangkapnya, walaupun sebenarnya banyak kegiatan perangkap, tapi kita fokusnya kegiatan kunci itu yang kegiatan apa sih yang ngefek ke teman-teman gitu. Dan kegiatan kunci adalah kegiatan atau pilihan yang baik, yang benar untuk kita dan harus kita sering kita ulang-ulang. Dan perangkap adalah kegiatan yang uh, buruk dan sering kita lakukan berulang-ulang. Itu dicatat. Syaratnya teman-teman harus sadar apa yang teman-teman kerjakan. Enggak ngalir aja. Berarti pada saat gula saya buruk, kira-kira ingat lagi. Tadi apa ya? Kok gula darah saya buruk ya? Oh ya tadi saya nggak ada olahraga misalnya setelah apa? Seperti itu. Jadi teman-teman harus sadar dulu. Apa sih yang bikin gula darah saya tinggi? Apa gula darah saya rendah? Seperti itu. Oke? Dan kriterianya ada 3 tadi. Spesifik, actionable, realistis, dan sustainable. Yang ketiga, dapat kita kontrol dan dapat kita ubah. Mungkin itu aja untuk di Diabetes Journal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di hari ke-30. Bye-bye.